Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sampai di mana kemarin? 200 berapa? 200. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala ayda wa qala sayyidi Afdaluddin rahimahullah wa qala ayda man arada an yakuna min akabiri ahli al-maqabir falyusahib billah. Barang siapa yang mengingini menjadi salah satu pembesar ahli kubur, maka bersahabatlah karena Allah. Jadi di dalam kubur itu ada pembesar. Artinya orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia, dimuliakan oleh Allah di dalam kubur. Qultu Bismillahirrahmanirrahim yu'ayyiduhu ma hakahu al-Yafi'i fi kitabihi Rawdur Rayyahin an ba'dil awliya annahu qala sa'altu Allah ta'ala an yuriyani maqamati ahli al-maqabir fara'aitu fi lailatin min al-layali ka'anna al-qiyamata qad qamat wal quburu qad inshaqat wal quburu qad inshaqat wa idza minhumun naimu 'ala as-sundus wa minhum naimu 'ala al-hariri wadh-dhibaj wa minhum naimu 'ala rihan wa minhum an-naimu 'ala sururi wa minhum ad-dhahik wa minhumul baki. Qala faqultu ya rabbi law syi'ta sawaita bainahum fil karamati fanada munadin min ahli al-qubur ya fulan hadhihi manazilul a'mal. Sayyidina Afdaluddin pernah berkata, barang siapa yang ingin menjadi salah satu dari pembesar ahli kubur, maka bersahabatlah karena Allah. Maka aku berkata, kata Imam Asy'arani, ini diperkuat oleh sesuatu yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i, seorang yang ulama yang saleh. Di kitabnya Rawdur Rayyahin tentang
cerita tentang sebagian para aulia. Annahu qala, Al-Imam Al-Yafi'i pernah berkata, sa'altullah ta'ala, aku memohon kepada Allah, an yuriyani, agar Allah memperlihatkan kepadaku maqamati ahlil maqabir, kedudukan orang-orang yang ada di dalam kubur, ahlil kubur. Maka kemudian satu malam aku melihat seolah-olah kiamat itu telah datang. Dalam mimpinya dia melihat terjadi kiamat. Dan kubur qadin syaqat, kubur telah retak, telah terbuka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang tidur di atas sundus. Sundus itu di atas permadani yang terbuat dari harir yang lembut. Ya, artinya di atas tempat tidur, di depan, yang depannya apa kain sarapan dipan itu apa namanya? Spray yang terbuat dari harir yang lembut. Di antara mereka ada yang tidur di atas harir dan kain brokat. Ya, ad-dibaj itu brokat. Di antara mereka ada yang tidur di atas taburan wewangian, bunga-bunga yang ditabur, bunga raihan ditabur di atas tempat tidur, dan dia tidur di atas bunga-bunga yang wangi itu. Dan ada yang tidur di atas surur. Surur itu jamak daripada sarir, artinya di atas tempat-tempat tidur yang banyak, jamak. Jadi ada yang tempat tidurnya banyak. Dia punya tempat tidur yang terdiri daripada taburan bunga-bunga raihan, ada yang dari sutra dan campur brokat, dan ada yang sutra lembut. Artinya semua dia punya sarir-sarirnya. Mereka ada yang tertawa di kubur, wa minhum al-baki, ada yang menangis. Maka aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, andaikan engkau mau, engkau dapat menyamakan antara mereka kemuliaannya. Kenapa jadi beda-beda? Padahal kalau engkau mau, engkau samakan saja. Lalu ada panggilan datang dari kubur dan berkata, wahai fulan, perbedaan itu semuanya. Jika orang yang fajir, maka kuburannya menjadi mengecil. Sudah pun kecil menjadi mengecil dan menghimpit dada dia sehingga tulang-tulang rusuk itu menjadi remuk. Setelah itu dibuka pintu ke neraka dan bau neraka, ya, dengan panasnya dan baunya masuk ke kuburan dia, dan semakin sudah sempit bau. Ya Allah. Nah, maka ini cerita orang-orang pembesar ahli kubur, para aulia di kubur. Ada yang tempat tidurnya terbuat dari harir tadi dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang dia punya berbagai tempat tidur. Jadi kubur itu tempat tidurnya bukan satu, banyak. Lalu di sini diterangkan, amma ashabus sundus, siapa yang tempat tidurnya dari sutra yang lembut, bahwa ahlul khuluqil hasan, mereka adalah orang yang mempunyai akhlak yang indah, orang yang berakhlak baik. Lalu siapa yang tidur di atas harir, sutra dan brokat, mereka adalah asyuhada, orang yang mati syahid. Dan adapun yang tidur di atas raihan, fahumus saimun, mereka adalah orang yang puasa. Adapun yang ketawa, fahum at-taibun, itulah orang yang sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Di sana suka, ya, senyum, kesukaan, kesenangan. Adapun yang menangis, fahumul muznibun, mereka adalah orang yang berdosa dan tidak diampun sampai dikubur. Adapun orang yang mempunyai ashabul maratib, yang mempunyai maratib ini tadi as-surur, ya, disebut juga al-maratib karena orang Arab nyebut ranjang itu dipan martabah. Kalau kita pergi ke pasar, kalau nanya sarir dia kurang paham, karena sarir dipahami adalah singgasana raja, bangku yang panjang gitu tapi megah, mewah. Memang bisa tempat tidur, tetapi lebih kepada singgasana raja. Tapi kalau tempat tidur itu martabah.
Ya. Nah maka meskipun surur maksudnya adalah dipan, maka juga disebut martabah. Maka ashabus surur wa minhum an-naimu ala sururi, itu boleh juga disebut ashabus surur dan ashabul maratib, martabah. Siapa mereka? Yang dipannya tidak satu, banyak. Mereka adalah al-mutahabbuna fillahi ta'ala, yang menjalin cinta kepada sesama karena Allah Ta'ala. Ya. Sebetulnya satu masyarakat perlu mempunyai cinta satu sama lain. Apakah mereka orang ahli ilmu atau tidak? Itu yang memudahkan mereka untuk melaksanakan agama dan memperkuat tauhid dan iman mereka. Ya, tidak sedikit orang di komunitas, di kampung tertentu ilmu ada, amal ada, tetapi hatinya tidak bersih, maka tidak punya akhlak. Artinya tidak ada cinta di dalam hatinya. Ya. Nah ini orang yang lega adalah orang yang punya cinta. Orang di dunia punya cinta aja lega. Ya, coba orang kalau benci sama si A sama si B, sempit. Ya. Ngelewatin kampungnya ke sempit, apalagi lewat rumahnya, apalagi ketemu orangnya. Ya, itu karena dadanya yang sempit. Tetapi ketika punya cinta, ya, orang yang punya cinta pasti pemaaf. Orang yang punya cinta pasti mudah meminta maaf. Ya, orang yang punya cinta melupakan. Orang yang punya cinta memperhatikan. Nah itulah yang membuat orang itu hidupnya lapang, adalah orang yang tidak punya benci. Kalau benci juga karena Allah. Benci karena perbuatannya. Ya. Bukan karena orangnya. Qala al-Yafi'i hakaza dzukira fil asli allazi naqaltu minhu. Kenapa Imam al-Yafi'i mengatakan minhum an-naimu ala surur, tidak disebut al-maratib? Kenapa ketika kemudian di terakhirnya dia menyebut wa amma ashabul maratib? Kenapa di situnya an-naim ala surur? Seolah-olah ada dua istilah, surur dan maratib. Kata Imam Al-Yafi'i, memang asalnya yang saya nukil begitu. Di atas disebut as-surur, kemudian di bawahnya disebut al-maratib. Maka Imam Sya'rani menafsirkan, a'ni fassara ashabul maratib walau lam yataqaddam lil maratib dzikrun. Yakni ditafsirkan bahwa al-surur itu adalah ashabul maratib. Fassara ashabal maratib. Ditafsirkan oleh Al-Yafi'i itu adalah ashabal maratib. Meskipun tidak disebutkan kata maratib sebelumnya, walau lam yataqaddam lil maratib dzikrun, walaupun tidak disebutkan lebih dulu kata al-maratib itu. Wa taqaddama dzikrus surur, dan terdahulu disebut as-surur walam yufassir ashabaha ba'd minhum, dan tidak ditafsirkan pemilik surur itu ya, setelah itu di antara mereka. Fala'allahu arada bil maratiba, fala'allahu arada bil maratibi as-surura al-mutaqaddama dzikruha. Barangkali yang dimaksud dengan maratib itulah surur yang disebut duluan. Ya. Wa amma ashabul maratib adalah maksudnya adalah surur. Lianna haqiqatal maratib hiyal manasibus syarifah, karena hakikat maratib adalah kedudukan yang mulia. Wal maqamatul aliyatu al munifah, dan maqamat yang luhur, aliyah al aliyah yang tinggi, al munifah yang luhur. Munif yani rafi'ah. Wala syakka an ashabas surur asyraf martabah, bahwasanya tidak ragu lagi bahwa pemilik surur itu adalah orang yang martabahnya asyraf, paling tinggi, paling mulia. Wa a'la manjilah, kedudukannya paling tinggi, mimman alal ardi, dari orang yang ada di atas tanah. Kenapa dipan dipanggil martabah? Karena dia lebih tinggi daripada yang di bawah tanah. Jadi orang yang disebut orang yang tinggi, maka disebut ahlul maratib. Gitu.
Wa in kana ahlul ardi alal hariri wa ghairi, meskipun penghuni bumi itu tidur di atas harir dan lainnya, ma'a anna surur al-madhkurah al-mu'idda lil ikram la takhlu minal furush al-azizatu ghaliban. Di samping itu juga surur tersebut itu dipersiapkan untuk memuliakan, maka tidak terlepas daripada purus, hamparan al-azizah, hamparan yang mulia pada umumnya. Pada umumnya orang yang akan naik tingkat tinggi mesti ada hamparan purus, ada gelaran karpet. Lihat raja ketika duduk di sarir, dia akan naik tuh. Duduk di singgasana dia akan naik ke tingkat 2 tingkat itu kan, baru kemudian duduk. Mesti ya artinya satu paket dengan ada purus. Jadi kalau orang nyebut ahlul maratib berarti ada purus sudah. Ya. Maka orang-orang yang menjalin cinta karena Allah, ya, di surga nanti dia ada tempat yang tinggi, bahkan memilih dikubur ada tempat yang tinggi dan ada purus, ada gelaran karpet yang menuju naik ke atas purus itu. Kalau yang lain bukan dipan rupanya, yang lain itu yang tidur di atas harir, di atas dibaj, di atas itu rupanya di tanah, cuman gelarannya terdiri dari sutra dan lain sebagainya. Tetapi ashabus surur adalah ashabul maratib tafsirannya. Artinya dialah yang ada di atas dipan dan ranjang itu, yang lain ya gelarannya di bawah tanah. Logikanya kalau dia ada di atas dipan berarti untuk naik ke situ ada hamparannya di bawah. Nggak mungkin kan orang di bawah aja ada hamparan sarir, ada hamparan sutra. Nah ketika dia di atas maka bawahnya juga pasti ada purus, ya, ada hamparan. Nah semuanya itu wa in lam tuzkar ma'aha, meskipun tidak disebut di situ ada purus. Ya, kama qala Allah Ta'ala ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, artinya orang yang telah saling bersaudara itu mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan. Ya. Falam yadhkur subhanahul purus fi hadhil ayat. Memang di ayat ini tidak ada purus. Wa ma'lum anna surura al-madhkura 'alaihal purus al-madhkur fi ayatin ukhra. Dan maklum bahwasanya ranjang-ranjang tersebut mesti di atas ranjang itu, ya, di atasnya itu ada purus yang tersebut di ayat lain. Wa idz qala qail ketika dikatakan jalasal maliku ala saririhi, ketika dikatakan misalnya raja duduk di atas sarirnya, wa jalasna indahu, dan kami duduk di sisinya, alima min dzalika syai'an. Ya, maka kita tahu dari masalah itu 2 perkara. Kalau misalnya kita duduk dekat raja dan raja tiba-tiba datang dan duduk di atas sarirnya, maka kita memahami 2 perkara. Ahaduhuma anna sarir mafrush. Ya. Salah satunya bahwa sarir itu berarti mafrush. Ya, ranjang mesti ada, maaf ini purus bukannya dipan, bukannya karpet rupanya ya. Spray. Ya. Jadi ada spray yang terbuat dari berbagai macam sarir. Ya. Nah, martabah adalah nama lain daripada sarir, surur, menunjukkan bahwa dia tingkatnya tinggi. Dan di Al-Quran memang ada purusim marfu'ah. Ya. Di samping ada sururin mutaqabili di ayat lain, kata dia kan ada. Ya. Surur tersebut di atasnya ada purus fi ayatin akhar, di ayat lain purusim marfu'ah itu. Ada ayat purusim marfu'ah. Maka berarti jika orang menyaksikan raja duduk di atas singgasana, mesti pemahamannya ada 2. 1, sarirnya mafrush. Ya. Tapi kalau bahasa sekarang mafrush itu kelengkapan rumah tangga. Misalnya kita nyewa rumah, ya, mereka akan tanya, kamu yang mafrus atau ghair mafrus, katanya.
Kalau kita bilang mafrush, berarti ada dipan, ada lemari, ada kulkas, ada dapur, ada kursi, itu mafrush. Ya, semuanya sudah digelarin, tersedia, ada karpet, semua ada, itu mafrush. Nah, mafrush maknanya memang boleh yang di atas, di bawah dipan, boleh di atas dipan. Karena mafrush adalah sesuatu yang dilengkapi, ya, yang melengkapi perabot rumah tangga. Ya, makanya meskipun kata purus tidak disebut, apabila disebut dia adalah ahli surur atau ashabul maratib, berarti mafrush. Begitu, lengkap semua. Ya. Itu di kubur itu tipe berapa itu kubur itu kalau rumah? Ya, tapi kalau ahli surga itu menjadi istana. Tapi kalau neraka memang tipe separuh 21 itu. Ya. Artinya sempit. Di dunia kan yang membuat kita lega atau sempit kan perasaan, rohani, jiwa. Ya. Coba seorang istri rumahnya lega, lakinya kawin lagi, sempit nggak? Sempit nggak? Sempit. Mau ngejerit be, mau adu-adu be, lega-lega ke rumahnya. Coba biar rumahnya kecil, ya, lakinya anteng di rumah, lega rasanya, ya bunga, ya, lega rasanya. Tapi kalau yang menerima melega baik, biar madunya datang ya kumpul, rumahnya kecil, lega baik. Kalau nerima, enggak ngomong orang mah bininya 2-3 mah rumahnya gedean apa ini mah. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka jika ada raja duduk di atas sarir dan kita duduk di sisinya, kita akan tahu dua perkara. Yang pertama, an-sarir mafrush. Nggak mungkin raja duduk singgasananya nggak ada karpet bawahnya, nggak ada apa sih namanya, spray ya, spray atasnya, nggak mungkin. Satu. Kedua, annal malik innama jalasa ala sarir liyartafi'a ala man indahu birif'atil majlis. Raja jika hanyalah duduk di atas sarir agar dia lebih tinggi di atas orang yang di sisinya. Dengan ketinggian majlis itu, ma'arifatil mamlakati wa, di samping memang ketinggian kerajaannya, dia raja, dia mesti di atas. Bukan hanya digambarkan kedudukan secara sosial, tetapi juga tempatnya juga memang tinggi. Sebagai orang yang dimuliakan di dalam masyarakat sosial, dia memang tinggi secara maknawi. Memang dalam fitrah manusia pun akan memberikan tempat yang tinggi. Nah begitu raja ya. Maka apabila ashabul maratib atau ashabus surur atau raja duduk di atas sarir, berarti ada dua maknanya. Satu, pasti tinggi dari yang lain. Kedua, mesti mafrush. Maka ketika ada orang yang tidur ala surur, berarti lebih tinggi. Dan berarti mafrush. Itu sebab ditafsirkannya ashabul maratib, karena maratib martabah adalah makanah, kedudukan. Wala yardu an yajlisa ma'ahu ala sarir ghairuhu. Ya. Dan tidak boleh, tidak dibolehkan, tidak diridhoi, artinya orang lain duduk bersamanya di atas sarir, sama dong. Ini untuk menjelaskan keutamaan orang yang punya cinta kepada sesama karena Allah, maka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya, ini kan bab ini, pasal ini tentang fadl, kedudukan orang yang punya mahabbah, kedudukan suhbah, kedudukan ukhuwah Islamiyah. Kita bersahabat dengan orang yang soleh, ya, untuk mendapatkan keteladanan, mendapatkan yang baik, maka kita dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya bukan kemudian kita dimuliakan, memang orang yang dimuliakan oleh Allah akan digerakkan hatinya untuk suka kepada orang soleh dan duduk bersama mereka dan meneladani. Ya. Dan yang perlu diketahui nanti adabnya setelah ini adabnya. Bahwa adabnya itu kita kepada orang, kita tidak ambil keburukannya, bahkan tutup mata akan keburukannya. Karena kalau kita mencari orang yang gak ada buruknya, gak dapat. Meskipun aulia, paling kurang keburukan yang kita lihat adalah yang tidak sependapat dengan kita, atau dalam kondisi tertentu yang hukum membolehkan dia melakukan, kita tidak boleh. Ketika kita tidak boleh, maka kita memandang bahwa ini tidak baik. Padahal kondisi dia boleh, karena darurat misalnya. Contoh, orang terjepit, terlantar di padang pasir, boleh makan bangkai. Kita di sini boleh? Kan tidak boleh. Artinya suasananya berbeda, zuruknya berbeda. Jangan kita katakan, wah kenapa itu orang soleh makan bangkai. Zuruknya boleh. Seringnya orang memandang orang soleh itu buruk karena dengan kacamata yang salah. Ya. Itu sebab adabnya suhbah hanya melihat yang baik. Memang kita datang untuk ambil yang baik, yang kita perlukan pun yang baik. Dan tempat setiap manusia memang menjadi tempat keburukan. Jadi kalau kita melihat orang buruk, itu manusia. Ya, tetapi orang yang punya akal yang sempit, jiwa yang sempit, dan tidak mempunyai ilmu dan faham yang benar, ya, terus dia menolak. Ya. Dulu ya kita sering lihat ada ustadz misalnya, ya, wah jamaahnya banyak dari ibu-ibu. Ya. Karena ustadznya sering ngomong, wah udah istri mah satu aja. Ustadznya poligami, gembrang muridnya tuh. Langsung ibu-ibu berhenti. Wah ini ustadz gak bener, selingkuh.
poligami selingkuh. Itu sebenarnya ibu-ibu itu yang ngaji ke ustadz itu tidak beragama dengan betul. Ya. Dia meninggalkan ustadz cuman gara-gara poligami, padahal tidak berdosa. Ya, mungkin kata ibu, sakit gua kalau di poligami, itu urusan lain. Urusan dosa tidak ada. Ya. Lah mungkin dia bininya nerima, lah terus mau ngapain ibu-ibu? Lagi kesel baik. Nah ini agama, entah agamanya Islam atau bukan Islam, enggak begitu. Ya, bahkan suhbah kita kepada siapapun, apalagi yang kita menyangka baik bahwa dia soleh, kita jangan melarang dia untuk tidak salah. Wong Allah aja memaafkan. Ya. Nah ini otak yang sempit. Ya sama be sama kita, terus disamain sama kita. Lah, jangankan kita kepada orang yang kita anggap lebih baik dari kita, antara sesama saja nih, sesama kita lah kualitasnya sama. Dia berbuat dosa, berbuat salah, kita itu mesti husnuzon bahwa dia sudah tobat dan Allah sudah nerima. Urusan apa terus dengan kita? Itu adab dalam qudwah dan iqtida, suhbah dan muasyarah, ukhuwah dan sedekah, pergaulan kepada sesama. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya. Ini mah ketika orang berbuat buruk, orangnya dibuang. Ya. Dan itu tidak bicara tentang agama ya, Islam. Akal saja sudah salah, berarti dia tidak matang, tidak dewasa, dan tidak paham hakikat kehidupan. Ya. Bahkan sering terjadi ya, orang memandang buruk itu karena dia sempit, tidak mengetahui hukum fikih. Ya, yang pendapatnya itu banyak. Jika dia seorang ahli ilmu, mungkin dia mengambil pendapat meskipun itu dhaif. Ya. Makanya kita perlu mengeluaskan, mengembangkan sakofah ya, pengetahuan. Saya pernah di Facebook tuh, bukan di Facebook, di grup WhatsApp. Orang ada meng-share Al-Quran ya, tulisan Warash ya, di Maghrib ya. Seperti kop titiknya 1 gitu. Wah ini musuh Islam dalam rangka menghancurkan Al-Quran lah. Padahal itu qiraat lain di negara tertentu. Ya, seperti itu. Terus curiga. Ya. Apalagi tentang hukum fikih. Ya. Dan ini masalah politik. Kalau kita punya ilmu, ada ulama baik itu di 01, di 02, dia punya sikap, baca fikihnya, selama boleh dia bersandar di atas pendapat itu. Meskipun beda pilihan presidennya. Ya. Jika orang ahli ilmu, jangan pernah mengkhawatirkan kepada ahli ilmu. Meskipun jatuh pada syubhat wal haram. Itu adab kepada ahli ilmu. Tapi awam ya, tidak menjaga lidahnya kepada ahli ilmu. Walau kana hum fil ma'asi, meskipun dia berkubang maksiat, mereka tahu ilmunya. Paling kurang kita beradab kepada ilmu itu. Allah yang meletakkan ilmu itu ke dada manusia. Ya, kecuali emang ulama karbitan gak ada ilmunya, udah telanjur dipanggil ulama, hada syai', hada jahil. Ya, tidak boleh diikuti dan kita khawatir. Ya. Tidak, karena ilmu, orang beriktimad kepada ilmu, bukan kepada taklid. Selama orang melakukan bi'ilmi, selamat. Ya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, padahal dukun dipanggil kiai baik,
Khawatir kita. Ya. Nah ini adab kita kepada ulama. Ya. Soal pendapat emang gak bakal kita akur, tetapi kebaikan yang kita perlukan dalam qudwah dan suhbah kepada siapapun banyak. Ya. Walaupun bukan ahli ilmu, orang punya pengalaman, ada keburukannya. Ya kalau kata ngomong jeleknya, makan tuh dewek kan gitu. Kalau mampu kita bilang, kalau enggak doa. Apalagi hanya sebatas pendapat yang berbeda. Ya. Itu sebab kita perlu berjalan di atas ilmu yang membimbing. Ini mah ilmu enggak, adat gede. Nah ini, ya, kata Bokir, ya. Biar gua miskin, tapi adat gua gede katanya. Qala fa'ala hadza yakunul mutahabbuna fillahi afdala min sairil mazkurin fi hadhil hikayah. Maka Imam Al-Yafi'i berkata, berdasarkan ini maka orang yang mencintai karena Allah itu lebih utama dibanding yang tersebut semua itu dalam cerita tadi itu. Faqad warada hadits Tirmizi as-sahih qala Allah Ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Orang-orang yang mencintai karena Allah, karena keperkasaanku mereka mempunyai mimbar-mimbar. Itu pun menunjukkan martabah di atas. Ya, mimbar itu mesti ada tangga undakannya, itu mesti begitu. Di atasnya ada sarir, ada tempat duduk, ya, atau martabah tempat tidur terbuat dari cahaya yang diirikan oleh para nabi dan syuhada. Faqad zahara min hadzal hadits ma yu'ayyidu al-manam al-mazkur. Maka nyatalah dari hadis ini mendukung mimpi tersebut. Kan ada mimpi tuh, bahwa orang di ahli kubur dia melihat sundus, rupanya memang ada hadisnya. Ya. Annahum ashabul maratib, mereka adalah pemilik maratib, martabah kedudukan, wan nahi kabiha min maratib. Cukuplah mereka itu, ya, ahlul maratib itu, daripada maratib itu. Wa akrim biha min manasib. Ya. Dan cukup mulia, ya, daripada kedudukan. Ihtawat ala syurufin jalla qadruhu wa azuma fakhruh, mengandung kemuliaan yang tinggi, yang agung kedudukannya dan agung fakhru, yani kebanggaannya. Ma'amalahum minas salsabil, di samping itu mereka mempunyai salsabil. Kadzafil asli salsabil, demikianlah di dalam asalnya memang ada kata salsabil. Al-ahna yang menyamankan, wal jamalul asna, ya, dan keindahan yang luhur, wan naimul muqim, dan nikmat yang muqim, yang abadi, fi jiwaril maulal karim, di samping Tuhannya yang mulia. Wa amma zikrus surur fil manam al mazkur, adapun yang dilihat dalam mimpi disebut di situ kata surur, wa zikru manabirin nur, dan di dalam fil hadis il masyhur, dan di hadis disebutnya manabir. Falaisa bainahuma tanaqud, itu tidak bertentangan. Kenapa hadisnya menyebut manabir? Kenapa dalam mimpinya disebut surur? Wala qadih mazkur, dan tidak mencederai, artinya tidak bertentangan dan tidak mencederai yang tersebut. Fal manabir takunu fil qiyamah. Hadis yang bicara tentang mimbar itu di hari kiamat, karena ketika kiamat di padang mahsyar maka ada tempat tinggi, itulah yang disebut mimbar. Lalu di situ ada kursi, didudukan di situ orang yang bersahabat karena Allah. Nah, sementara dia memandang orang di bawahnya lagi dihisab. Ya, adapun wasurur takunu fil kubur. Ya. Di hari kiamat ada mimbarnya. Tapi ketika dikubur itu hanya sarir-sarir tempat tidur. Kama ruwa fil manamil mazkur, seperti yang diriwayatkan di dalam mimpi tersebut. Intaha kalamul Yafi'i rahimahullahu taala. Ya. Wal athar fi fadlil mutahabbina filahi katsirah.
asar, perkataan para tabi'in, ya, para ulama, para a'imah tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah banyak. Wa fi hadzal qadar kifayah, dan cukup sekedar ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita salat, nanti kita sambung hak suhbah. Kalau tadi kan fadlu as-suhbah. Ya, keutamaan orang yang bersahabat karena Allah atau bersuhbah kepada orang saleh untuk berqudwah, maka dia punya kedudukan yang tinggi. Ya. Keutamaannya di kubur, di akhirat, ya, dan juga mendapat syafaat. Kesimpulan semuanya itu. Nah, sekarang nanti di pasal kedua ini bicara tentang hak, arti hak kewajiban kita kepada sahabat, kepada guru, kepada kawan yang kita mengikat karena Allah. Ya. Sebetulnya sunnah, di samping kita misalnya punya guru, ya, sunnah kita kepada teman berjabat tangan dan bersahabat. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Maka ahabbakallah kama ahbabtani. Ketika mendengar ada saudara kita mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah, maka kita jawabnya ahabbakallah kama ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku. Itu jawaban masyru' menurut hadis. Karena hadis yang sudah kita baca, ada orang pergi ziarah ke rumah saudaranya, sahabatnya, malaikat ngikutin di belakang. Begitu ditanya, saya mau ziarah ke rumah sahabat saya yang saya cintai karena Allah. Kemudian malaikat menjawab, Allah menyampaikan salam kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu. Maka ketika orang ada yang berani mengatakan uhibbuk, maka kita mesti kita katakan bahwa dia mendapat, yang mengatakan itu yang mendapat kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena dia dicintai Allah. Ahabbakallah kama ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu seperti engkau mencintai aku karenanya. Orang kalau cinta mesti cinta kepada segala yang terikat, yang berkaitan dengan kekasihnya. Meskipun cinta syahwat. Ya. Orang demen sama seseorang. Ya. Misal ada orang demen sama orang mana ya? Orang utan salak. Misalnya demen sama orang utan salak. Mesti seutan salak dia demen. Sama orang seutan salak dia demen tuh. Iya. Ngelihat apa namanya? Jembatan-jembatan kecil di hutan salak, cakep bae udah. Ya. Artinya demen dengan apa yang berkaitan dengan hutan salak. Orang jika cinta Allah maka cinta dengan ciptaannya. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, kalau kita mengatakan cinta, laki-laki mengatakan cinta kepada perempuan, I love you. Perempuannya nerima, perempuannya nolak, jadi bercinta. Lah ora. Bisa nyanyi bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau aku cinta padamu, kata perempuan, aku cinta padamu juga. Nah, pada saat itu terjadi percintaan. Kenapa? Karena kita mengatakan cinta kepada perempuan dan perempuan menerima, kita telah mengambil cinta perempuan kepada kita untuk kita gunakan mencintai dia. Karena setiap orang hanya cinta kepada dirinya. Kenapa perempuan ketika kita bilang aku cinta padamu, begitu kita kawinin, mana buktinya bang? Mana? Duit mana? Rumah mana? Makanan mana? Kenapa? Karena orang itu cinta kepada dirinya sendiri, nggak ada orang cinta kepada orang lain. Maka jika ada orang berani mengatakan I love you, ya, dia akan mengatakan mana buktinya bang?
Emang kita makan cinta? Ya. Kalau janda, kalau emang dia cinta dengan aku, cinta dengan anak-anakku. Ya. Sebetulnya dia cinta kepada dirinya sendiri, pengen orang mencintai dia dengan cintanya kepada diri sendiri. Begitu juga laki-laki. Aku cinta padamu Neng, iya Neng, iya Bang, Neng juga cinta kepada Abang. Nah berarti lu Neng cintain gua dengan cinta gua kepada gua. Begitu memang hakikat cinta. Memang begitu. Enggak ada orang cinta kepada orang lain. Hukum sunnatullahnya, undang-undang alamnya memang begitu. Enggak ada orang mencintai orang lain. Enggak ada, enggak boleh dan mustahil dan tidak akan terjadi. Kenapa laki nendangin bini baik? Karena enggak ngikutin apa pengen dia. Kalau dia cinta sama orang lain selain diri dia, wah lah dikekepin baik atuh. Ya. Itu paling mula-mula doang pengantin baru. Ya pengantin baru doang. Dibong kepaduk ge. Bininya baru dikawinin 2 hari. Ngapa Neng? Pintu Bang, entar emang pintu ini emang malang nih. Emang sial nih pintu nih, gua pindahin besok Neng. Coba udah punya anak 6 mah. Bininya kepaduk, buta kali loh. Buset deh. Sampai dibilangin buta, dasar nenek-nenek. Ya. Emang begitu pisan. Maka jangan pernah percaya kepada orang lain sebelum melihat ketakwaannya. Nabi dan para sahabat dulu kalau ditanya pendapat, kepada siapa putriku aku cintai ya Rasulullah? Ila man yattaqillah. Kepada yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Idza ahabbahu fa akramaha. Idza ahabbaha fa akramaha wa idza lam yuhibha fala yazlimha. Kalau dia mencintai pasti dia hormati. Kalau sudah dia tidak mencintai, tidak dizaliminya. Tetap dihormatinya. Artinya, yang boleh menjaga, yang mencintai orang lain, cinta karena Allah. Apa cinta karena Allah? Cinta yang datang dari akhlak. Tumbuhnya dari sifat rohani akhlak. Cinta ini memang untuk memelihara orang lain. Ya. Kenapa? Karena cinta itu cinta Allah. Ya, yang mana Allah memelihara semua makhluknya. Jika dia punya cinta itu, semua dipelihara oleh dia. Baru itu cinta yang lillah. Ya, itulah baru al-ukhwah billah, persaudaraan karena Allah tuh. Kalau enggak punya itu, enggak, meskipun dia tahu dalilnya, wah si fulan sakit. Menurut hadis kudu dikunjungin, ngunjungin dia tuh. Tapi pulang-pulang diomongin, digibahin. Itu namanya tidak punya cinta hakiki. Cuman dia ngamalin tek doang. Ngunjungin mah ngunjungin. Menurut hadis kudu kunjungin. Begitu pulang, mampus lo emang. Itu memang udah tingkah lakunya. Ya, ada ukhuwah begitu. Itu tidak ada cinta. Itu cinta jafa, masih keras hatinya. Karena bukan dari sini cintanya. Ya. Nah begitu juga kalau kita cintanya karena Allah, berarti itu cintanya cinta Allah kepada kita. Yang kita cintai makhluk Allah. Ya. Jadi kita mencintai makhluk itu bukan cinta kita. Cinta yang menciptakan dia, yang Allah berikan ke hati kita. Itulah khalifatullah, naibullah. Itulah wakil Allah. Al-anbiya wal awliya, itu para nawabullah, para wakil Allah yang mempunyai cinta Allah untuk mencintai orang wud tanpa pamrih. Ya, itu amanatul hub, amanat cinta. Dan di manusia secara umum tidak punya bahasa ini. Cinta mereka cinta hayawan, cinta syahwat. Bukan cinta hakiki. Ya. Bukan al-wud. Bukan cinta pemeliharaan Allah kepada makhluknya. Nah oleh karena itu kita mesti memiliki cinta itu dengan menjalani ibadah dan hidup karena Allah. Allah kasih cinta itu.
Ya. Nah, suhbah adalah merupakan perintah dari Rasulullah agar setiap orang menjalin cinta karena Allah. Jika belum punya, maka dia terus berupaya untuk membangunnya. Ya. Jika kita punya sahabat, aku cinta padamu karena Allah. Bukan guru, tetapi teman lah. Tapi kita jalan cinta karena Allah. Artinya berjanji. Jika saya salah, tegur, bimbing saya. Jika kamu salah, saya tegur, bimbing. Maka ya. Artinya dia telah menyerahkan kepada cinta Allah. Allah yang kontrol dia melalui dua orang ini. Ya. Itu pertanda bahwa dia sudah diampun Allah di dunia sebelum ada masuk ke surga, ke akhirat. Sudah diampun. Mana indikasi pengampunannya? Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah melalui cinta karena Allah. Itu cinta Allah. Itu sebab Nabi menyaudarakan satu dengan yang lain. Karena Nabi ingin mereka masuk, umatnya semua masuk surga dan punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Ini terkadang saudara kandung nggak mau dinasehatin sama saudaranya, ya, karena tidak mempunyai cinta karena Allah. Kita ambil satu saudara, uhibbuka fillah. Ya. Ada komunitas itu, ada. Ya. Kita pergi kemana-mana, ada saja orang datang uhibbuka fillah. Ya, ahabbakallah kama ahbabtani fi. Jika sudah mengatakan begitu, akan kita terus tanya kabarnya, tanya keadaannya, tegur kekurangannya dan sebagainya, karena itu surga kita, syafaat kita. Ya. Nah, ini terkadang yang kita tidak lihat, meskipun ada ahli ilm, ada amal, tapi tidak ada mahabbah. Sebetulnya Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang tadinya di dalam madrasah tarekat itu, ya, masing-masing individu menyatakan kepada seorang syekh dan tidak ada satu ikatan ikhwan, tapi kemudian oleh Sidi Abdul Qadir, ya, dibikin seperti satu komunitas. Padahal komunitas itu komunitas rohani, bukan komunitas fisik. Ya, bukan. Atau dalam doa-doa juga disinggung, ya, bahwa mereka telah engkau ikat, ya, bahwa hati-hati kami telah diikat, hati bukan fisik. Gitu. Dan kesadaran mahabbah kepada satu sama lain kurang di dalam umat Islam. Naqifuna alhamdulillah, kita salat dulu.